Halo semuanya, selamat datang lagi di News Lazy Gadgets untuk minggu pertama bulan ke-8 2021. Dan kali ini video ini akan diedit oleh Winku. Jadi kita akan lihat perbedaan editannya, pasti kelihatan akan sangat. Oke, gue gak tau, gue sosok kasih ekspektasi, tapi gue gak tau akan gimana hasilnya. Kita akan mulai dengan sedikit berita aja, karena cukup banyak berita yang menarik, tapi ada sesuatu yang paling menarik untuk minggu ini, dan itu tentu saja datang dari Apple. Oke, kita mulai aja dari yang pertama, itu adalah TikTok Stories. Jadi, Twitter 2-3 Agustus kemarin itu baru aja menghilangkan Fleets ya. Jadi kalau kalian nggak tahu Fleets, itu adalah story di Twitter. Nah, beda cerita sama TikTok. Sekarang dia masukkan story ke dalam untuk sebuah platform yang udah bisa bilang story semua. Jadi, kalian bisa swipe sideline gitu. Itu, oh by the way, itu video Malaysia, bukan Indonesia, nggak usah over proud. Kalian bisa swipe, dan disitu akan kalian lihat kreator-kreator yang kalian follow itu akan punya story. Kurang lebih sama, 24 jam hilang, kalian bisa ngobrol, kalian bisa komen dan segala macamnya. Jadi, nothing new but TikTok with stories. That's all. Moving on, kita ngomongin Spotify. Spotify sendiri punya namanya Spotify Plus. Jadi, Spotify Plus ini bisa bilang antara free dan premium. Jadi, kalau kalian lihat, kalau premium itu kan bisa skip, bisa nggak ada iklan dan segala macamnya. Sedangkan free itu kalian harus shuffle, kalian cuma dapat 6 skip per jamnya dan segala macamnya. Nah, untuk Plus ini bisa dibilang adalah tengah-tengahnya karena dia itu akan ada iklan, tapi bisa unlimited skip. Nah, jadi harganya sendiri kalau di luar sana itu sekitar 1/10 dari harga premiumnya. Jadi kalau kita ngomongin di Indonesia kan itu di 50.000 ya. Jadi cengli kalau kita cuma bayar 5.000 per bulan, kalau kalian tetap nggak apa-apa dengan masalah iklan, tapi kalian bisa skip dan bikin playlist sendiri. Jadi kita tunggu aja apakah Spotify ngebawa ini ke Indonesia. Beda halnya dengan YouTube. YouTube tuh baru aja mencoba YouTube Lite. Jadi YouTube Premium Lite ini so far baru di Eropa. Cuman ini menarik banget buat gue pribadi. Karena pertama, gue nggak perlu muter video di background. Karena itu ganggu banget. Karena gue setiap lock handphone gue, itu video tetap jalan ya. Gue mau keluar dari video, gue mau ke aplikasi lain, itu video tetap jalan. Gue nggak perlu offline download. Dan gue nggak perlu YouTube musik karena gue udah pakai Spotify. Atau mungkin nanti gue akan berpindah ke Apple Music. Nah, yang hilang itu adalah iklan. Iklan adalah hal yang paling saya males ya kan, dibanding kalian adblock terus. Ya udah, kalau emang ada si YouTube Premium Lite ini, kita mungkin bisa menggunakan ini dengan harga yang jauh lebih murah. Karena di luar tuh 12 euro, sedangkan di sini tuh harga 7 euro. Jadi saya sekitar 50% lebih murah. Tapi kita lihat aja nanti apa yang akan ada di Indonesia, apakah akan ada hal yang sama. Moving on, kita ngomongin Xiaomi. Xiaomi akhirnya menjadi global leading smartphone by volume, by sales. Jadi congrats untuk Xiaomi. Walaupun kalau waktu gue post di Instagram Lazy Gadgets itu bilang thank you to pandemi. Dimana untuk Xiaomi sendiri ini akhirnya pertama kali, karena gue baca berita pertama kali dia menjadi leading smartphone di bulan Juni ini dan mengalahkan Samsung dan Apple dengan presentasi dia itu di 17,1%. Ini semua kontribusinya lumayan gede itu dari Eropa, Cina, dan India sebenarnya. Tapi kita bisa ngebilang, pertama tentu aja kita ngomongin Huawei. Huawei yang sudah... dan juga kita ngomongin Samsung yang punya masalah dengan production mereka di Vietnam. Jadi ada shortage juga dan segala macamnya. Jadi Huawei to the top. Huawei to the top. Huawei to the down, Xiaomi to the top ya. Jadi Huawei menarik juga, ada berita tentang dia bakal Snapdragon gitu. Ya udah, kita skip aja karena ada berita yang lebih menarik sekali lagi. Dan moving on, kita ngomongin Samsung. Samsung itu baru ada sebuah report yang menyatakan kalau dia itu bisa dibilang apa ya, Samsung tuh penjualan S21-nya cukup mengecewakan. Jadi kalau gua baca dari beritanya, Samsung itu penjualannya itu di 6 bulan itu cuma 13,5 juta unit, 20% lebih rendah dibandingkan S20 dan 47% lebih rendah dibandingkan S10. Jadi ini membawa Samsung untuk punya special review untuk divisi mobile mereka. Jadi ini cukup menarik karena kita bisa ngomongin di luar yang tadi chip shortage, kita bisa bilang dia ngehilangin Note juga di tahun ini dan ternyata S21 itu penjualannya itu tidak tercapai sesuai yang diekspektasikan. Terus untuk brand 5G dia juga kalah sama Apple, Oppo, dan Vivo. Jadi akan perlu sebuah review untuk apa yang sebenarnya terjadi sama mobile divisionnya si Samsung sendiri. Dan kita bisa tahu kalau dia itu mungkin akan berharap banget pada acara 11 Agustus nanti di mana dia ngeluarin Z Fold 3, Z Flip 3, dan mungkin nanti di Oktober ada S21 FE, dan Note sudah pasti tidak ada, yang menghadirkan sebuah petisi kalau di change.org kalau Note itu akan harusnya balik
Dan baliknya itu bukan literally balik, kalau emang dia bilang Samsung mau sama foldable-nya, it's fine. Hilangkan S-Series dan Note itu bakal rilis di H1 2022. Dan dari detik ini gue syuting, itu udah 35.000 orang yang tanda tangan tuh petisi itu. Jadi, let's hope Samsung bisa balik lagi to the game, karena gini ya, hal yang menarik adalah, walaupun Xiaomi on the top now, itu bisa lihat karena ada beberapa hal tadi, faktor-faktor terutama Samsung sendiri, masalah chip dia di Vietnam, produksi dia di Vietnam dan segala macamnya. Tapi at least ini menandakan kalau persaingannya sudah semakin ketat antara Xiaomi dan Samsung. Dan Samsung sendiri juga dari MediaTek juga karena ngeliat posisi dia sepertinya tidak akan menjadikan prioritas, jadi nggak bisa order yang terlalu banyak juga untuk chip. Jadi let's hope for the best ya untuk Samsung, karena S22 sendiri kan emang pakai AMD GPU ya. Jadi semoga Samsung can claim back its throne aja sih. Oke, moving on, kita ngomongin kalau kalian ngelihat foto ini di internet yang menyatakan kalau ini adalah iPhone 14 katanya, dimana desainnya itu vertikal untuk kameranya. It's not a thing, jadi jangan dipercaya karena hasil aslinya. Foto aslinya adalah foto yang ini ya, gua nggak bisa nunjukin, tapi intinya itu adalah foto yang di Photoshop. Oke, moving on, kita ngomongin ke hal yang paling menarik untuk minggu ini adalah masalah Apple. Ya, Apple lagi dan Apple lagi, tapi Apple tuh baru saja mengumumkan Apple Expanded Protection for Children. Oke, dimana ini ada dua hal yang dibawakan. Yang pertama adalah masalah semua foto di iCloud kalian itu akan di-scan, dan kalau dicek ada hubungannya dengan, gimana gue sebutnya ya biar AdSense gue nggak kuning ya, berhubungan dengan bocah lah ya, lu ngerti lah hal negatif yang berhubungan dengan bocah, anak-anak itu akan ini ke scan, itu akan dicek, ada thresholdnya. Kita nggak tahu thresholdnya berapa, tapi ada thresholdnya, ada batasan kayak mungkin 5 atau 10, oke udah 10 nih, baru itu akan pindah ke Apple untuk orang manually review, orang dia ngecek, oh ternyata bener, dan itu akan masuk ke polisi. Ya, kurang lebih orang polisi atau orang-orang yang punya hak lah untuk ngejebret lu tiba-tiba kayak pintu FBI. FBI, open up! Nah, kenapa ada thresholdnya? Pertama tentu aja karena bisa aja kalau satu itu share dari orang, atau mungkin hal yang sebenarnya cuma sekedar meme atau apapun itu, gue nggak ngerti. Dan hal keduanya, sebelum masuk hal kedua, hal yang pengen gue bahas adalah pertama, ini ada sedikit loophole-nya, jadi kalau kalian nggak turn on iCloud kalian, itu nggak akan ke-detect. Jadi itu kalau turn on iCloud dan kalian backup, itu baru bisa ke-scan. Nah, hal kedua yang di-announce adalah masalah iMessage. Jadi sama dengan Instagram yang kalau ada yang gambar tau kan, atau gambar itu ada blur ya, itu nggak bakal kelihatan. Nah, ini sama halnya di iMessage, di mana kalau yang ngirim, itu akan ke-blur. Kalau kalian mau buka, itu ada pop-up-nya sendiri, dan kalau kalian buka, itu ada notify ke parents kalian. Karena kita tahu dari Apple sendiri kemarin udah bikin kayak family sharing, dan kalian bisa saling tahu dan satu sama lain, itu akan ada notifikasi ke orang tua kalian. Jadi, oke, it's a good thing, gue nggak masalah, gue sangat oke dengan peraturan ini. Jadi, tapi gue coba melihat dari sisi lain. Pertama, kalau kita ngomongin loophole-nya tadi, masa iCloud nggak usah di-on-in. Terus kedua, dengan si Apple men-announce ini, itu kan berarti si abuser bisa mengirim dari platform lain, walaupun mungkin dia nggak punya akses lain. Mungkin Instagram kan ketahuan, ya kan? Karena Instagram punya protection sama children, Apple pun hal yang sama, mungkin dia akan cari cara lain, entah apapun caranya. Nah, yang menjadi concern yang pengen gue bahas, yang nanti mungkin akan lebih lengkapnya di SJW bareng Sony dan William, itu adalah masalah bagaimana kalau ke depannya hal-hal ini tuh nggak terpaku pada masalah anak-anak tadi. Karena kan masalah anak-anak tadi dia punya database-nya sendiri, di mana kita nggak mungkin akses karena dia spesifik, karena dia harus menyamakan data yang nantinya sekali lagi akan di manual review. Kalau memang mencapai threshold tertentu, itu bakal dikirim ke yang bersangkutan. Nah, kedepannya kalau seandainya ini berhubungan dengan mungkin obat-obatan, pembajakan film, musik, game, atau bahkan lebih ke arah politik karena ini ada hubungan sama pemerintah juga, di mana mungkin bisa ngecek kayak poster-poster, flyer-flyer, atau mungkin hal-hal yang menyerang atau segala macamnya. Atau mungkin karena kita ngomongin iMessage, ini bisa berhubungan dengan teks, kita bisa ngomong dia bisa nge-scan kata-kata tertentu, mungkin ada jadwal-jadwal tertentu. Gua semoga tidak ada yang ketok-ketok pintu depan gua, tapi ada hal yang bisa menjurus ke sana, dan ketika hal ini terjadi, menurut gua itu akan sangat susah untuk dihentikan karena ya itu udah jalan.
lu udah terbiasa dengan masalah yang pertama, masalah yang tadi, yang it's a good thing, sekali lagi gue nggak ada masalahnya itu, tapi kalau ke depannya hal-hal lain, ini bisa ribet karena semua data kita terkontrol dan bisa dicek dan kita tidak bisa bebas lagi gitu loh maksud gue. Dimana untuk privacy ini dari Apple VP juga menyatakan mereka akan tetap ngelakuin hal ini for greater goods untuk sesuatu yang jauh lebih baik, tapi di sisi lain tetap menjaga privacy yang memang dijanjikan oleh Apple. Jadi gua nggak tahu ke depannya gimana, tapi ketika ini terjadi, ketika hal ini oke, orang udah terbiasa, itu bisa ke hal-hal yang lain lagi. Tapi mungkin itu hanya sedikit opini dari gua, karena mungkin nanti kita bisa dengar opini dari William, dari Sony, dan segala macamnya, untuk kita mungkin bisa diskusi di kolom komentar, di TLM juga. Cuman ya, try to think about it aja sih. Jadi ya memang ini hal yang harus dilakukan dan it's for a greater good, baik-baik lagi. Cuman tetap ada yang mungkin nggak tetap kontra, bukan karena hal anak-anak ini, tapi lebih ke kedepannya dan segala macam ya. Karena menurut gua Apple ngambil isu ini untuk masuk ke masalah ini. Sorry ya, gua harus bilang isu ini dan ini dan ini. Gua harap lu orang paham. Itu cukup oke. Jadi karena kalau lu lebih ngeliat big picture-nya dengan seperti yang gue bilang tadi yang ke depannya, tapi lu mulai protes dari titik ini, lu akan dianggap kalau lu tuh against it gitu, lu nggak setuju dengan hal itu dan segala macemnya gitu. Dan it's not a good thing secara moral gitu. Jadi kalau ini works ya itulah ketakutan gue. Kurang lebih seperti itu kalau harusnya ketangkep ya. Pokoknya kalau ini isunya pas banget, dan itu bisa ke arah lain ya. Ya udah balik ke SJW lah, nanti kita bahas ya. Pokoknya gue coba memberikan sedikit brief, tapi gue takut sebenarnya ngomonginnya karena takutnya pertama diketok, kedua kena strike aja sih video ini. Oke, itu aja untuk video ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you for watching and I'll see you next time. Stay safe you all. Bye bye guys.